Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rai Priyansyah dengan NPM 4420210013. Di sini saya akan membahas tentang strategi teknologi commercialization industri 4.0 dan society 5.0. Definisi komersialisasi teknologi strategik adalah komersialisasi teknologi strategis adalah proses membawa teknologi baru dari tahap penelitian dan pengembangan ke pasar dengan tujuan menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat sosial ini. Melibatkan identifikasi peluang pasar, pengembangan produk, dan pelaksanaan strategi pemasaran yang efektif untuk memastikan adopsi teknologi yang luas. Elemen kunci komersialisasi teknologi. Ada beberapa elemen kunci dalam komersialisasi teknologi strategis, termasuk riset pasar, pengembangan produk, manajemen hak kekayaan intelektual, strategi pemasaran, dan kerjasama dengan mitra industri. Memahami dan mengelola elemen-elemen ini dengan baik sangat penting untuk memastikan kesuksesan dalam membawa teknologi baru ke pasar. Industri 4.0 pengenalan. Industri 4.0 merujuk pada revolusi industri keempat yang ditandai dengan penggunaan teknologi canggih seperti IoT atau Internet of Things, kecerdasan buatan yaitu AI, Big Data, dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses manufaktur dan bisnis. Teknologi ini mungkin integrasi yang lebih besar antara sistem fisik dan digital, menciptakan pabrik pintar yang dapat beroperasi dengan lebih
efisien, dan fleksibel. Elemen kunci industri 4.0. Elemen kunci termasuk elemen kunci dari 4.0 termasuk meliputi IoT, AI, Big Data, otomatisasi, dan teknologi canggih lainnya yang memungkinkan integrasi dan optimasi proses bisnis dengan mengintegrasikan teknologi ini. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan fleksibilitas dalam merespon perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Penerapan Industri 4.0 diterapkan dalam produksi dan distribusi untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dengan menggunakan Internet of Things. Internet of Things merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi mekanis dan mesin digital dalam satu keterhubungan, yaitu biasa disebut interstate connection. Untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi atau komputer. Sistem IoT mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh aplikasi IoT yang ada di Indonesia yaitu ada GoOS, terus Evisery, dan Clue. Lalu ada Hara juga. Yang kedua ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting. Terstruktur melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyediaan layanan big data di Indonesia antara lain sekarang adalah Sonar Platform, Pekis Platform, Warung Data, dan Databot. Lalu yang ketiga ada AI. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Apabila chatbot dan pengenalan wajah merupakan salah satu contoh
penerapan AI. Lalu yang keempat ada cloud computing. Komputasi awan atau bisa disebut cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi dan contohnya hosting situs web berbentuk teladan merupakan layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur as service. Yang kelima ada manufacturing. Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukurannya dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi teknologi additive manufaktur merupakan mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Elemen kunci industri 4.0. Elemen kunci termasuk IT dan AI, Big Data dan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lalu ada Society 5.0 pengenalan. Society 5.0 adalah konsep yang berasal dari Jepang yang menggambarkan visi masyarakat masa depan di mana teknologi canggih digunakan untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berkelanjutan di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Elemen kunci Society 5.0. Elemen kunci dari Society 5.0 meliputi integrasi teknologi digital dengan kehidupan sehari-hari, penggunaan data besar dan AI untuk menyelesaikan masalah sosial, dan penciptaan lingkungan yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Teknologi digunakan untuk memecahkan tantangan sosial seperti penuaan populasi, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu menghubungkan komersialisasi teknologi industri 4.0 dan society 5.0. Menghubungkan komersialisasi teknologi strategis dengan industri 4.0 dan society 5.0 memungkinkan kita untuk menciptakan nilai yang lebih besar baik secara ekonomi maupun sosial dengan memanfaatkan teknologi canggih dan inovasi. Kita dapat mendukung perkembangan industri yang lebih efisien dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Kesimpulannya adalah komersialisasi teknologi strategis industri 4.0 dan society 5.0 adalah konsep-konsep yang saling terkait
dan penting dalam era teknologi modern. Dengan memahami dan mengintegrasi konsep-konsep ini, kita dapat menciptakan strategi efektif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan efisiensi industri dan menciptakan masyarakat yang lebih baik bagi semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.